presiden sebagai seorang individu, dia berpihak emang tidak masalah. Kan dibolehkan oleh undang-undang pemilu. Justru yang jadi masalah itu mengaku netral, tapi tidak didukung oleh perilaku. Jadi 2 putaran ya? Saya nggak tahu, satu saya nggak mau saya. Kan saya udah bilang, kalau saya kalah, Mbak Titi umroh. Jadi deal ya, kalau saya 2 putaran, Bang Zulfan 1 putaran. Pemirsaan packing nih jadi saksi nih. Ini mau nggak kita potong nih, mau kita masukin ini. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Sekali lagi kami mengundang Mbak Titi ya, Anggraini sebagai Dewan Pembina Perludem. Ya. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Ya, dan juga sebagai dosen Fakultas Hukum UI. Ya. Untuk mata kuliah Hukum Pemilu. Hukum Pemilu. Waduh. Karena pemilu perlu hukum, Bang. Ya. Kalau kalah pemilu dihukum juga. Dompetnya seenggaknya yang terhukum. Iya. Mbak Titi ya, sekarang kalau kita lihat ini menarik sekali ya perkembangan terakhir ini. Kalau kita lihat perkembangannya, ketika Ganjar itu suaranya tinggi dari survei, itu tidak ada isu curang. Tapi sekarang ketika Prabowo yang tinggi, wah ini mulai masif ini katanya, kecurangan-kecurangan ini kan. Nah itu kita nggak tahu, nanti Mbak Titi lah yang menjelaskan apakah itu benar, apakah itu memang tidak benar kan gitu. Ada sebab-sebab lain pasti Mbak Titi bisa menjelaskan karena sehari-hari bergelut dengan persoalan pemilu ya. Dan tentu kita ingin mendapatkan analisis, penilaian, pendapat dari Mbak Titi mengenai persoalan terutama berkaitan dengan bahwa pemilu ini curang atau tidak sih nanti, dan bagaimana mengukurnya kan gitu. Silakan Mbak Titi. Iya, kalau soal narasi pelanggaran, kecurangan itu hampir di setiap pemilu memang selalu ada. Minimal kalau saya sendiri terlibat secara dekat dengan pemilu kan sejak 99. Jadi tahun 99 itu memang tidak terlalu muncul karena gegap gempita dan sistemnya sederhana. Dan kita nggak ada pilpres. Pada waktu itu hanya partai politik saja kan. Lalu 2004 ada legislatif, lalu kemudian pilpres. Dan ada Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan masalah-masalah di pemilu. Dan pada waktu itu bahkan berlangsung 2 putaran karena kita punya 5 pasangan calon. Dan ada juga gugatan ke Mahkamah Konstitusi terutama untuk masuk ke putaran kedua pada waktu itu. Saya ingat betul pada waktu itu kan Wiranto ya dan Salahuddin Wahid di 2004. Nah 2009 bahkan di Pilpres sampai-sampai ada pasangan calon pada waktu itu Megawati Prabowo yang mempersoalkan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KPU. Sampai-sampai kemudian karena pada waktu itu ada keraguan soal kredibilitas DPT. Kalau kita ingat Mahkamah Konstitusi beberapa hari menjelang hari pemungutan suara mengeluarkan putusan tentang hak pilih bagi mereka yang belum terdaftar di DPT untuk bisa menggunakan hak pilih dengan KTP. Nah itu terobosan luar biasa. Bahkan kalau mereka yang sudah di luar daerahnya, KTP-nya tidak ada di tempat lain, itu boleh milih di situ kan? Pada waktu itu hanya boleh kalau dia memilih sesuai domisili di KTP. Tapi memang karena hanya beberapa hari Bang, itu kacau di lapangan. Jadi informasi bahwa boleh memilih asal namanya di TPS sesuai KTP, lalu juga dengan membawa KK, itu tidak sampai ke lapangan. Jadi tadi akhirnya sampai ada yang
dia KTP-nya di Sumatera, ada di Pulau Jawa, menggunakan dengan KTP di Pulau Jawa. Jadi itu juga mewarnai pemilu kita. Dan jangan lupa pada waktu itu kan DPR sampai membuat pansus. Lalu kemudian juga ada tim dari Komnas HAM soal perlindungan hak pilih. Dan karena saking kontroversialnya pada waktu itu, sampai-sampai masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu di 2000 untuk yang penyelenggara 2009 kan dipercepat. Jadi keluarlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengubah Undang-Undang 22 2007 tentang penyelenggara pemilu, masa jabatan KPU Bawaslu dipangkas. Jadi dipercepat akhir masa jabatannya dengan diberikan kompensasi. Itu kan ekses dari ketidakpuasan pada terutama daftar pemilih, dan ya narasi curang juga muncul. Bahkan di 2009 itu soal server yang dianggap ya pada waktu itu servernya di luar negeri, hasilnya diutak-atik. 2014 saya kira narasinya lebih banyak masuk kepada soal keadilan kompetisi ya. Tetapi pada waktu itu soal hasil lebih bisa dinetralisir karena ada transparansi. Walaupun hanya 2 pasangan calon, tapi karena KPU punya sistem yang relatif transparan, mempublikasi hasil C1 secara terbuka, dan ada gerakan kawal pemilu, meskipun ada keraguan soal hasil dan ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi ya, tetapi bisa dinetralisir karena ada gerakan masyarakat yang memvalidasi hasil yang ditetapkan oleh KPU itu benar adanya. Dan kalaupun ada disparitas, tapi dia selisihnya nggak banyak gitu, jadi tidak berpengaruh pada perolehan hasil. 2019 kalau kita kembali ke 2019 kan sampai ke Mahkamah Konstitusi juga narasi curang luar biasa. Bahkan pada waktu itu di Mahkamah Konstitusi misalnya dihadirkan soal netralitas polisi yang dianggap berpihak ya, walaupun kemudian dibantah begitu. Kemudian soal sistem IT KPU, dua ahli yang dihadirkan di MK pada waktu 2019, ahli dari Prabowo, itu menyampaikan keraguan pada sistem IT KPU. Dan banyak sekali hoax soal 7 juta surat suara sudah tercoblos, 7 kontainer surat suara di Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Jadi memang dalam situasi pemilu kita narasi kecurangan itu tidak pernah lepas. Tapi memang 2024 punya karakternya sendiri. Jadi saya kira narasi curang itu muncul terutama pasca putusan MK. Atau kemudian bahkan bukan pasca, ketika bergulir putusan Mahkamah Konstitusi itu kan diawali sebenarnya oleh PSI di awal 2023. Nah kemudian itu bergulir terus mengerucut pada upaya untuk meloloskan Gibran yang secara usia tidak memenuhi syarat. Lalu kemudian gol dengan putusan 90 yang kalau kita lihat nih kaji putusan itu berubah pendirian hakim itu hanya 3 hari. Jadi 19 September kalau kita baca putusan tuh Bang, 19 September itu putusan nomor 29 2023 yang diajukan oleh PSI. Itu hakim mengatakan soal usia itu kebijakan pembentuk undang-undang atau open legal policy. 19 September mereka rapat permusyawaratan hakim. 21 September rapat berikutnya untuk perkara Almas Saki Biru, itu mereka berubah pendirian dengan ada syarat alternatif. Pernah menjadi pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau pilkada. Itu hanya 3 hari. Saya bolak-balik beracara ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah itu bukan sekali 2 berubah pendirian hukum, tapi tidak pernah berubah pendirian hukum dalam 3 hari. Di situ kemudian ya minimal sebagai praktisi hukum yang sering beracara ke MK, wajar kalau melihat ada problem di dalam kompetisi pemilu kita, terutama berkaitan dengan kepastian hukum. Kan MK ini perannya tidak main-main begitu. Nah jadi ketika ada tiket yang dianggap eksklusif diberikan kepada satu kontestan tertentu, masalahnya problem putusan 90 yang menghantarkan Gibran menjadi calon ini, dan itu ada masalah di dalamnya kan dikonfirmasi satu oleh putusan majelis MK. Ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK dengan ketuanya Prof. Jimli, ada pelanggaran etik berat. Tapi kalau publik tidak banyak tahu ini memang problem itu juga diakui oleh Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. Melalui apa? Melalui putusan MK nomor 141 tahun 2023 setelah putusan 90. Yang diajukan oleh salah satu mahasiswa Unusia. Nah, di putusan 141 ini, Mahkamah Konstitusi suaranya bulat, 8 hakim. Tanpa Anwar Usman
di putusan 141, ini boleh percaya boleh tidak, MK mengatakan syarat usia itu kewenangan pembentuk undang-undang. Kalaupun ada alternatif, yang paling mendekati alternatif itu adalah pernah menjadi gubernur. Artinya apa? Kan merekonstruksi putusan yang menjadi tiket dari orang yang menjadi kontestan. Nah, Mahkamah Konstitusi tidak ada dissenting opinion, tidak ada concurring opinion, bulat menyatakan usia dan syarat alternatifnya kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi memang Mahkamah, saya bisa paham, Mahkamah tidak menganulir implikasi dari putusan 90. Karena kan ini berkaitan soal agenda ketatanegaraan, kepastian tahapan yang sudah bergulir, karena putusan 141 itu dibacakan di November, ketika pasangan calon sudah ditetapkan dan tahapan juga sudah bergulir kan, sudah menuju kampanye dan sudah proses kampanye. Jadi dengan ilustrasi itu, narasi kecurangan bukan sekali dua, soal penggunaan kalau kita misalnya aparat keamanan, Babinsa bukan sekali ini saja, soal bansos juga gitu ya, BLT, soal birokrasi, polisi, tapi bedanya memang ada yang mendasar. Ada yang dapat tiket karena eksklusivitas putusan MK yang disitulah kalau kita lihat ketika pengundian nomor urut di KPU, semua pidatonya bicara kecurangan kan, 3 paslon ini diawali oleh Anies, Prabowo juga mengamini, dan yang paslon 3 Ganjar juga bicara hal yang sama. Ya karena memang ilustrasi putusan MK yang hanya ada di pemilu ini, dan itu menjadi karpet merah yang memberikan tiket pada calon yang berkompetisi. Gitu. Kalau misalnya kemarin kan ada makan-makan antara Prabowo dengan presiden, ya kan, kemudian semakin terbuka mendukung Pak Jokowi, mendukung Prabowo kan gitu. Nah ini dampaknya dalam penyelenggaraan pemilu ada nggak? Ya pasti ada. Tapi kalau saya begini, presiden sebagai seorang individu dia berpihak emang tidak masalah. Kan dibolehkan oleh undang-undang pemilu. Presiden terlibat kampanye. Itu tapi ada syaratnya. Itu diatur di undang-undang pemilu pasal 281 ayat 1 dan ayat 2. Kalau ingin berkampanye atau ingin menunjukkan keberpihakan ya cuti. Nah, cuti itu diberikan memang boleh kepada presiden. Justru yang jadi masalah itu mengaku netral, tidak berpihak, tidak mendukung, tapi tidak didukung oleh perilaku gitu. Nah, kalau Pak Jokowi terbuka menyatakan saya mendukung 02 misalnya, atau saya mendukung nomor 2, ya masyarakat kan lebih bisa secara proporsional mengawasi beliau begitu. Jadi bagaimanapun di dalam masyarakat kita, presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, birokrasi kita belum sepenuhnya terreformasi. Birokrasi kita belum sepenuhnya punya paradigma merit system. Dan Bang Zulfan pasti lebih paham, di pilkada, birokrasi itu memang menjadi objek dan dia dipolitisasi dan dia juga berpolitik praktis. Jadi dua-duanya. Ada birokrasi yang dipolitisir, tapi juga ada birokrasi yang berpolitik praktis. Jadi bayangkan kalau kemudian, apalagi ini kan, ya saya kira intensinya ketika dia petahana, dengan kemudian dia bukan petahana, tapi anak kandungnya maju, kemauan untuk kemudian ya sukses memenangkan, saya yakin lebih besar ketika anak kandung yang berkompetisi. Karena kalau dia petahana, dia kan punya memang otoritasnya ada di situ, dia bisa mendesain program dalam kapasitas otoritas dia begitu. Tapi kan kalau ini ada jarak begitu dengan yang sedang berkontestasi. Jadi menurut Mbak Titi, seharusnya Jokowi itu langsung saja menyatakan secara terbuka bahwa saya mendukung 02. Betul. Lebih terhormat, lebih elegan, dan lebih membuka ruang kompetisi bisa lebih adil. Karena kita jadi tahu gitu. Kira-kira apa alasan Pak Jokowi itu nggak mau terus terang? Ya, saya bukan ring A1, tapi dugaan saya mungkin karena beliau ini kan walaupun sudah kawan-kawan misalnya bilang sudah ada talak 3 ya dengan PDIP, tapi kan relasi itu masih panas dingin begitu. Jadi dalam konteks itu tarik ulur itu mungkin juga menjadi salah satu strategi begitu. Untuk menghindari kontroversi, atau tadi kalau dia terbuka justru kan sorotan publik itu akan lebih
pedas dan lebih panas gitu. Ya, lebih jelas. Betul. Betul. Kalau keterlibatan Polri dan TNI dalam pemilu ini, Mbak Titi membaca itu nggak? Kalau terus terang saya berjumpa beberapa dengan walaupun dalam situasi berbeda ya, itu pernyataannya dalam narasi normatif. Mbak Titi ini kenapa sih? Ini beberapa polisi ya yang saya jumpai, walaupun untuk kepentingan yang lain begitu. Tidak secara vulgar mereka mengatakan, tetapi bilangnya, Mbak Titi kenapa sih promosi kalau bisa ada 2 putaran? Kalau bagi kami lebih suka 1 putaran, lebih enak kerjanya, nggak pusing katanya. Yeah. Nah jadi ya, walaupun dalam pesan itu ya saya menangkap sebenarnya bukan soal kesederhanaan kerja ya, tetapi ada tidak agak sulit kemudian melihat itu hanya karena lebih sederhana dan lebih simple untuk penyelenggaraan pemilu. Tetapi soal netralitas polisi ini bukan soal 2024 saja aparat keamanan. Kalau kita ingat 2004 misalnya kasus Banyumas, Kapolwil Tabes ya, yang waktu itu saya ingat karena saya bekerja di Panwaslu, Kapolwil Tabes di Jawa Tengah, daerahnya bisa jadi saya salah, tapi videonya beredar, memang tidak punya hak pilih, tapi mengerahkan keluarga untuk mendukung begitu, dan itu kan bergulir 2009 juga. Mendukung siapa waktu itu ya? Pada waktu itu Bu Mega. Oh ya, mendukung. Ya betul, Pilpres. Karena kan ada hutang budi dianggap pengakuan ya yang memisahkan polisi dengan TNI, sehingga itu dianggap bahwa ya untuk menghormati proses pemisahan itu maka mereka disarankan di dalam forum itu kepada keluarga Polri untuk mendukung Bu Mega begitu. Jadi ya memang kerentanan itu nyata begitu. Iya, iya. Dan umumnya dilakukan oleh yang punya kedudukan strategis ya. Betul. Ya, jadi kira-kira nih sektor apa saja atau institusi apa saja yang bisa melakukan kecurangan di dalam pemilu kita. Memang orang kan selama ini menganggap ada Polri dalam hal ini tidak spesifik Polri secara keseluruhan ya. Artinya memang ada Kapolsek tertentu atau Kapolres tertentu. Ataupun kalau kita bicara misalnya TNI juga tidak secara organisatoris menyeluruh, tetapi kan per wilayah-wilayah ya gitu. Nah kalau kita lihat itu kan sepertinya sangat bergantung kepada personnya kan, bukan kepada institusi Polri atau TNI-nya ya. Betul. Nah ini Mbak Titi melihatnya seperti apa? Iya, di pilkada pun ada kasusnya Bang. Ini kita agak ambil contoh kasus ya. Di pilkada Mamberamo Raya tuh 2016 itu pilkadanya sampai harus dilakukan pemungutan suara ulang karena ada ketidaknetralan pada waktu itu Brimob Polri di Mamberamo begitu. Nah, dan memang betul tadi keterlibatan dalam konteks ya relasi kuasa ya. Nah, bagaimana dengan di pemilu? Kalau saya ikuti dari sejak menjadi pemantau pemilu, birokrasi itu yang paling rentan. Karena kenapa? Karena pejabat pembina kepegawaian yang berasal dari aktor politik itu sangat rentan untuk menggerakkan. Dan sekarang bukan hanya pejabat pembina kepegawaian dari aktor politik kepala daerah definitif, tetapi juga karena kita punya penjabat yang sangat banyak. Nah penjabat ini sudah ada beberapa kasus kan, contohnya di Sorong begitu ya, kemarinnya penjabat bupati, dan di beberapa daerah lain yang rekaman-rekaman sekda yang menyatakan kalau kemudian walaupun itu dibantah ya akan ada rekrutmen CPNS dan seterusnya, karena mereka ini satu dia punya otoritas karena dia pembina kepegawaian bisa memutasi demosi. Dia juga punya pengaruh pelayanan publik, kalau tidak patuh pelayanan publik bisa dihambat, dan dalam banyak hal narasi-narasi personalisasi program pemerintah. Contohnya soal ya kalau nggak lanjut bansos nggak dikasih dan seterusnya begitu. Jadi birokrasi memang menjadi sangat rentan karena tadi kultur birokrasi kita belum sepenuhnya merit system, belum sepenuhnya reformis, dan di mata masyarakat kita birokrat itu masih dipandang sebagai figur terpandang gitu. Tapi kan begini Mbak ya, tadi persoalan menarik tadi. Persoalan kalau misalnya tidak ikut mendukung maka bansosnya ditahan.
Nah itu saya nggak tahu ya, itu apakah satu informasi yang memang valid atau tidak kan gitu. Sebab sampai sekarang kan kita bisa sulit untuk membuktikannya gitu, Mbak. Gimana? Iya, kalau di pilkada-pilkada dan di pemilu-pemilu terdahulu, karena kebetulan kan saya dari Sumatera begitu ya, kalau pulang kampung laporan-laporan seperti itu ada, Bang. Gitu ya. Dan itu dibelokkan kan yang di lapangan yang menyatakan itu, dan nggak mungkin yang di lapangan itu bekerja tanpa instruksi gitu. Jadi yang terjadi itu adalah pembelokan informasi. Jadi personalisasi program pemerintah, program negara yang sebenarnya kan it takes two to tango ya. Bisa ada bansos kan karena ada persetujuan dari parlemen. Tetapi kemudian itu ketika dibelokkan bahwa itu hanya berkat budi baik satu orang dan memang itu di bawah kepemimpinan dia. Bagi masyarakat yang memang membutuhkan itu sebagai sesuatu yang signifikan, ya itu berdampak begitu. Kadang-kadang begini ya, saya lihat bahwa misalnya ASN ataupun anggota Polri ataupun anggota TNI misalnya atau institusi lain lah. Kalau dalam konteks ini kan mereka itu sebenarnya bisa juga tanpa perlu diinstruksi, tetapi mereka kan secara otomatis itu bisa melakukan sesuatu, ya kan? Karena memang dia lebih apakah loyal atau takut kepada atasan sehingga mereka otomatis melakukan itu kan gitu. Betul. Belum tentu juga ada arahan langsung gitu. Ya bisa jadi di beberapa kasus begitu karena merasa ada insentif yang didapatkan, gitu. Jadi tetapi memang ya penggalangan dan penggerakan itu kalau kita ingat di 2004 isunya itu di 2009 ya. 2009 itu isu Babinsa pada waktu itu kan ramai dan juga BLT pada waktu itu. Masalahnya operator lapangan ini ketika mereka menarasikan program itu harusnya dari negara itu dipersonalisasi sebagai program dari aktor politik tertentu. Nah, 2019 itu yang saya temui di lapangan adalah soal PKH. Jadi program keluarga harapan gitu ya di desa minimal di Sumatera yang tempat saya datang itu mereka mengatakan bahwa program itu dari presiden, kalau kita mau ini lanjut kita harus pilih tetap bertahan presidennya itu dan seterusnya. Itu terjadi begitu. Tapi kan masalahnya kalau kita ukur tingkat kemasifan kita kan nggak punya alat ukurnya karena itu kasuistis. Apakah ketika itu disampaikan dia berdampak sampai signifikan mempengaruhi suara, kan itu kita tidak punya alat ukurnya. Ada kesan gini Mbak, ada kesan ini kesan ya. Seolah-olah Pak Jokowi itu ingin satu putaran. Dan kemudian semangat satu putaran itu juga berkembang. Saya sendiri misalnya Mbak tanya tadi saya kan di luar podcast ini, saya juga mengatakan satu putaran gitu kan. Nah, kalau Mbak Titi gimana pandangannya? Ya, karena kan ini kalau saya lihat hasil survei ya, saya tahu ya kan hasil survei gitu. Yang survei juga teman-teman juga, itu kan masih di angka 43%, 45%. Mentoknya 45 lah. Iya, bahkan Kompas terakhir walaupun belum ada rilis baru ya. 39. Iya, betul. Terus masih di angka 28% yang undecided voters atau pemilih yang masih belum menentukan. Jadi kok saya ngerasa kayaknya dengan 204 juta pemilih terlalu maksudnya ya terlalu ambisius. Kalau satu putaran terlalu over optimis ya. Ya, kalau menurut saya begitu. Bahkan gimana caranya ya kalau misalnya mau mengejar itu begitu. Nah, makanya saya menjadi bisa memahami gerakan-gerakan masyarakat yang ingin memastikan di TPS itu hasil tuh dihitung dengan benar. Misalnya sekarang kan ada gerakan Jaga Suara 2024, Jaga Suaramu, Jaga Pemilu, Komunitas Pemilu Bersih. Ya mungkin orang yang berpahaman seperti saya, berpandangan seperti saya, how come gitu ya untuk satu putaran, ya ingin mereka memastikan bahwa suara itu dihitung dengan benar. Begitu. Nah sekarang kan begini, kalau sudah semua infrastruktur digunakan, segala cara digunakan untuk menjaga suara agar tidak terjadi kecurangan, ternyata Prabowo juga yang menang, bagaimana? Ya kalau saya sebagai pengajar hukum kan ada prosedur. Mahkamah Konstitusi menjadi benteng kita. Makanya kemarin kita berisik soal Mahkamah Konstitusi yang putusan 90 itu. Dan
Kita ingin melihat mahkamah ini perannya di pemilu itu pertaruhannya terlalu besar. Apapun hasil pemilu nanti, pengalamannya akan selalu berujung di Mahkamah Konstitusi. Pada ketuk palu Mahkamah Konstitusi. Terlepas pasca 2014 ada polarisasi yang mendalam, terlepas 2019 walaupun ada politik merangkul dari Jokowi kepada Prabowo, tapi residunya itu kan masih terasa. Tapi setidaknya bisa dinetralisir ketika MK-nya terpercaya, trustworthy gitu. Tapi kan sekarang udah MK kan kalau kita lihat semakin solid. Karena artinya kalau memang dicurigai yang akan melakukan kecurangan itu katakanlah Pak Jokowi, kemudian MK-nya sudah tidak ada lagi kaitan dengan Pak Jokowi. Artinya kan relatif orang menganggap lebih aman kan? Ya, secara teori seperti itu. Makanya kan dari awal udah dijagain nih Bang. Sekarang kan ada 2 hakim baru. Satu Arsul Sani menggantikan Wahidudin Adams, satu lagi menggantikan Manahan Sitompul Ridwan dari Hakim Konstitusi Ridwan dari Mahkamah Agung. Jadi konfigurasi. Yang satu lagi dari Mahkamah Agung. Yang kan ada 2. Iya, yang satu dari DPR. Arsul Sani, politisi P3 yang kemudian jadi hakim MK. Dia khawatir P3 nggak lolos kan? Jadi dia menyelamatkan diri dulu dia ke MK. Oh, baru tahu nih. Ya, beliau menggantikan Hakim Wahidudin Adams dari DPR, dan sempat jadi ramai juga kan soal politisasi Mahkamah Konstitusi dari ini unsur politik. Nah, jadi ya itulah kenapa memang kita harus jaga MK ini dari awal, karena hulu orang dapat tiket ternyata ada dia di MK, hilirnya apalagi muaranya juga di dia gitu loh Bang. Kalau bagi saya sih, saya ingin memastikan bahwa sistem keadilan pemilu yang kita sudah bangun nih, kita nih kurang punya apa sekarang? Punya Bawaslu, iya kita punya. Kita punya Mahkamah Konstitusi. Kita juga punya banyak lembaga-lembaga negara independen yang relevan. Contoh misalnya Ombudsman. Tapi di saat yang sama Komisi Aparatur Sipil Negara dibubarkan. Jadi itu juga menjadi ya banyak tantangan di 2024. Meski soal Bawaslu misalnya ya, waktu akhir-akhir ini lebih banyak dugaan pelanggaran yang tidak dilanjutkan daripada yang dilanjutkan. Itu juga menjadi catatan tersendiri yang mungkin ini soal fenomena gunung es yang bisa saja semua kasus-kasus ini akan dibawa kembali ke Mahkamah Konstitusi. Jadi penting memang menjaga Mahkamah Konstitusi kita. Iya. Akhirnya kan, karena kekhawatiran terhadap kecurangan ini, muncullah semangat dari sebagian orang untuk melakukan pemakzulan kepada Pak Jokowi. Itu kan sebenarnya dimulai dari EF, ada Saiful Muzani, terus ada gerakan PDIP, mengajak yang lain juga kan untuk itu. Nah, ini pandangan dari Perludem seperti apa? Kalau kita bicara demokrasi ya. Iya, kalau saya sih melihat ya pemakzulan secara konstitusi dimungkinkan, tetapi kita ini kan sudah di jalan pemilu nih sebenarnya. Jadi dalam konteks itu lebih baik pemakzulan itu dilakukan melalui suara rakyat kalau memang mau begitu ya. Jadi saya lebih ingin mendukung kita menggunakan pemilu sebagai mekanisme koreksi itu. Karena kalau kita belajar dari pengalaman Gus Dur kepada Megawati dan seterusnya, menurut saya dalam hitungan beberapa hari ke depan, saya lebih ingin rakyat itu menggunakan suara dan pengaruhnya di bilik suara ketimbang cara-cara politik di parlemen. Iya. Dan apalagi unsur itu muncul dari internal PDIP kan, itu nggak bagus. Ya, saya kira dari segi pendidikan politik memang kecuali kalau yang ngajukan itu sekelompok masyarakat, kemudian itu direspon, nah itu cukup bagus. Nah, memang PDIP akhir-akhir ini mainnya kurang cantik. Gimana menurut Mbak Titi ini? Ya, memang kan kalau kita lihat argumen akademik itu bisa selalu dicari. Tapi jangan lupa bahwa 2024 ini 14 Februari sudah dalam hitungan hari, mereka juga butuh suara untuk legislatif, dan kemudian proses sebagai contoh saja, pemakzulan itu tidak mudah begitu. Di Amerika Serikat Bill Clinton sudah terbukti sedemikian rupa kan juga tetap lolos. Energi itu akan terfokus ke sana, sementara ada kebutuhan
pemilu yang harusnya itu jadi konsentrasi kita. Iya. Apalagi kalau jadi 2 putaran kan Bang, di bulan Juni begitu. Jadi lebih baik konsolidasi itu dilakukan untuk empowering voters gitu. Jadi memberdayakan pemilih, membuat pemilih itu betul-betul menggunakan suara untuk penghukuman bagi orang yang dia tidak kehendaki dan reward bagi orang yang dia kehendaki begitu. Ya, kalau kita lihat dari aspek usulan dari pemakzulan ini, kan itu mereka juga mengharapkan impeachment itu dilakukan setelah pemilu, ya kan, setelah pemilu. Jadi sebelum 20 Oktober itu Pak Jokowi diharapkan sudah makzul gitu kan, sudah turun dari jabatan presiden. Nah ini kan memang merepotkan ya. Sebab ini kan satu paket nih presiden dengan wakil presiden ya. Betul. Tapi kan prosesnya tidak hanya di DPR, prosesnya juga melibatkan Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ada Mahkamah Konstitusi juga yang akan terlibat dan prosesnya akan sesimpel itu. Contoh nih ya, kalau kita pakai skenario 2 putaran, 26 Juni 2024 kita putaran kedua. Hasil itu kurang lebih let's say 2 minggu lah ya, sampai kemudian ketok palu. Berarti Juli. Kalau pilkada jadi maju ke September, saya sih nggak mendukung. Tapi kan sudah diputuskan oleh KPU November. Tapi itu berdasarkan undang-undang lama, Bang. Di DPR sekarang ada RUU inisiatif revisi terbatas undang-undang pilkada yang sudah dikirim September. Supaya September sudah dikirim ke presiden. Usulannya 11 September. Kalau saya nggak mendukung pilkada September, terlalu babak belur kita. Nah, jadi taruhlah misalnya Juli gitu ya. September, Oktober. Kan Agustus, September, Oktober. Proses di Mahkamah Konstitusi pasti di Mahkamah Konstitusi kan ada hukum acaranya. Akan ada pembuktian dan harus selesai dulu di DPR 2/3 baru kemudian dikirim ke Mahkamah Konstitusi untuk diproses di Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah kampanye politik. Dari Mahkamah Konstitusi diajukan ke MPR kan? Betul, ke MPR lagi. Mengambil keputusan kan? Rumit lah. Betul. Jadi mungkin sebagai sebuah kampanye politik dan evaluasi atas proses yang bergulir itu wajar dan konstitusional. Ya paling tidak nakut-nakuti lah. Ya nakut-nakuti supaya nggak curang kan. Jadi memang menarik ya. Artinya dalam pengawasan pemilu ini tentu kan tadi udah disebutkan ya. Apalagi yang perlu dilakukan untuk supaya menghindari kecurangan ini, Mbak? Kita tuh sudah punya semuanya, Bang. Lembaga-lembaga itu udah punya. Tapi problem kita adalah efektivitas. Jadi sandera dan kooptasi kepentingan partisan tuh terlalu kuat gitu. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus yang mestinya itu dibawa ke atas meja dibuka, tapi kemudian justru diredam. Dan itu melahirkan bibit-bibit ketidakpuasan baru gitu. Nah, makanya satu sisi gerakan masyarakat itu, misalnya soal memfoto hasil di TPS, itu gerakan yang sangat luar biasa. Jadi itu dibolehkan? Dibolehkan, kan hasil pemilu di TPS itu terbuka. Oh, setelah dihitung? Betul, jadi kan di plano yang hasil itu boleh difoto. Nah, jadi beberapa gerakan teman-teman itu karena tadi ya mungkin didorong oleh ingin memastikan kalaupun 1 putaran ataupun 2 putaran itu hasil yang otentik. Tapi itu repot juga kalau saya lihat seperti di lapangan, saya ikut pemilu Mbak ya. Kadang-kadang kawan-kawan ini kalau dia lihat, ini Prabowo menang, jangan kita foto lah. Nanti satu sisi lagi, ini Ganjar menang, jangan kita foto lah. Nah ini bisa terjadi juga seperti itu di lapangan ya kan. Tapi KPU sekarang punya program teknologi yang akan mempublikasi hasil itu dengan sistem mereka, yang namanya tadi ya namanya Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara. Jadi hasil di TPS itu akan difoto menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPU bersama ITB dan dikirim ke server nasional sehingga masyarakat pun bisa mengkonfirmasi hasil di TPS mereka. Minimal kalau Pilpres kan lebih mudah. Nah jadi makanya KPU ini harus betul dijagain. KPU itu akan memperkeruh pusaran kecurigaan kalau mereka banyak masalahnya. Justru saya ini khawatir
masalah kita tuh di teknis. Makanya Presiden Jokowi di dalam 2 konsolidasi nasional KPU Desember 2022 dan Desember 2023 selalu berpesan pada KPU kerja yang benar soal teknis. Karena teknis kalau tidak diurus benar dia jadi politis. Nah, bagaimana dengan intervensi dari luar seperti kita tahu kan ada pencurian data segala macam, hacker ini, menurut Mbak Titi ini udah mampu belum sistem KPU kita menghambat itu, menghadang itu? Ya, itu yang kekhawatiran terbesar. Jadi selama ini di pemilu 2014, 2019, meskipun banyak masalahnya, Situng dulu teknologinya namanya Situng, sekarang Sirekap, sistem teknologi penghitungan suara dulu. Itu jadi sandaran kita dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kerja petugas. Nah sekarang kalau mereka tidak mampu mengelola teknologi informasi itu dan hari-hari dia tidak bekerja baik, kebayang nggak Bang? Konspirasinya itu akan kemana-mana. 2019 saja soal Situng itu kan dibawa ke MK. Nah bagaimana kalau di 2024 publik itu punya spekulasinya sendiri? Oh KPU nih gagal sistemnya karena sengaja menutupi hasil yang sebenarnya gitu ya. Itu akan berlarut-larut terus. Makanya KPU memang betul-betul dia ya sudahlah. Kalau jadi anggota KPU dan Bawaslu itu niatkan sekali saja sebagai anggota KPU Bawaslu. Kalau saya karena posisi lembaga ini memang istimewa di konstitusi kita dan dalam praktek ketatanegaraan kita, mereka orang yang menjadi koki ya untuk lahirnya pemimpin-pemimpin kita, orang nomor 1 di negara kita, ya mestinya ya sudah selesai dengan dirinya, kerja aja yang benar gitu, nggak usah mimpi lagi jadi menteri, jadi apa gitu. Nah kekhawatiran soal teknis contoh, narasi surat suara yang dikirim lebih dulu di Taipei. Nah itu kan membuat keraguan bisa tidak pemilu di luar negeri terkelola baik. Simulasi hari pemungutan suara, simulasi pemungutan penghitungan suara, Pilpres ada 3 calon, surat suaranya hanya dibuat 2 calon, itu kan jadi ramai. Itu yakinlah. Siapa aja 2 calon tuh? 2 calonnya mereka pakai nomornya tidak sama dengan nomor 1, 2, 3, tapi 5, 6, 5, 7. Tapi calon tuanya 2. Jadi ada protes yang bilang calonnya memang cuma 2 ya. Padahal kan calon ada 3. Akhirnya apa? Simulasinya diulang. Ini Bang, di dalam pemilu ini udah dicatat semua nih sebagai list dari potensi kecurangan atau yang di list sebagai kecurangan. Yakin deh. Jadi kalau KPU ini tidak berbenah, tidak memastikan logistiknya benar, hari H itu transparan, Sirekapnya berfungsi dengan baik, list yang sudah dicatat ini akan naik lagi. Selesai tanggal 14 Februari, 15 Februari, 16 pasti sudah ramai. Dugaan saya selalu begitu tuh di pemilu. Ya, jadi gini, kalau 2 putaran itu kan dianggap ada kecurangan tapi tipis lah. Kalau 2 curangan kan gitu. Walaupun kita baru punya pengalaman sekali di 2004 ya. Ya, kemudian 1 putaran itu dianggap tebal itu kecurangannya. Ini kenapa gitu? Nah, maksud saya Mbak Titi itu yakin 2 putaran tuh alasannya apa gitu, Pak? Ya karena selisihnya tidak pernah surveinya tuh tidak pernah mencapai 50%. Dan undecided dan pemilih bimbangnya itu masih tinggi. Gitu. Jadi sebagai contoh, saya sudah bertanya beberapa orang misalnya mau pilih yang mana nanti aja mendekati hari H. Nah mendekati hari H kan kita nggak pernah tahu mendekati hari H itu ada apa begitu. Jadi berdasarkan survei itu bayangan objektif atau subjektif saya lah ya, objektif menurut saya kan subjektif sebenarnya. Ya 2 putaran. 2 putaran ya. 2 putaran. Agak sulit membayangkan kita hanya 1 putaran gitu. Gitu ya. Ya saya nggak enak mengulangi lagi alasan-alasan saya mengapa saya yakin. Saya gini, orang tuh kadang-kadang begini Mbak. Kalau saya mengatakan Prabowo 1 putaran, dianggap saya ini pendukung Prabowo. Masalahnya kan bukan itu. Ini kan masalah keyakinan dari hitungan-hitungan masing-masing kita kan gitu. Betul. Saya tuh kan kalau ditanya orang 0 mana 04 saya. Ya kan? Kalau 00 nggak enak, jadi 04. Ya kan? Mana tahu ada kecelakaan nanti ada yang nomor 4. Nah, jadi keyakinan saya kayak Mbak Titi juga hitung-hitungannya, alasannya segala macam. Tapi ya kita nggak usah uraikan di sini ya. Atau bisa saja kan perspektifnya karena Bang Zulfan kan dalam lingkaran arena kompetisi yang lebih dekat. Kalau saya kan dalam kacamata publik.
Nah itu jadi bisa juga seperti itu. Nah tetapi supaya ini tidak menjadi konspirasi, spekulasi dan kemudian menjadi berekses, berkepanjangan pasca pemilu, makanya publik ya harus ikut hari H itu. Jadi saya kira ya tidak apa-apa ada yang berpandangan. Saya mau tanya, Piala Champion itu kapan mulainya? Ini penting karena kita ini daripada ikut pemilu, masyarakat kita lebih senang, kadang anak muda itu lebih senang nonton bola. Kalau bola itu mainnya jam 3 pagi, selesai jam 5 pagi, dia bangun jam 2 kan nggak ikut milih. Ya dulu pernah kejadian tuh Piala Dunia tuh, ya berini. 14 Februari. Nah, mulai antara jam 3. Real Madrid, Leipzig. Bayangin aja itu, Real Madrid sama City kan? Sama potensi juga 14 Februari itu diperkirakan puncak curah hujan. Ya, jadi itu tanggal 14 Februari ya? Iya. Tapi kan dini hari kita ya, jam 3 pagi. Bayangkan itu, Mbak. Nah, ini kan sebenarnya begini. Dini hari sana atau dini hari sini. Mereka sore mainnya. Mereka jam 10 pagi, 10 malam. Betul. Nah, jadi sebenarnya wah ini jangan-jangan ada, ya jangan-jangan ya. Bisa aja ini kok dalam rangka itu juga kan. Itu teorinya terlalu jauh, Bang. Spekulasinya agak terlalu jauh. Lah harusnya kan begini. Pihak KPU dan DPR ketika menetapkan itu kan dilihat suasananya seperti apa. Sampai proyeksi Piala Champion gitu ya. Iya, karena itu terus terang banyak sekali orang tidak ikut milih karena ketiduran. Dibatasi sampai jam 12 kan? Coblos. Kalau dia tidur nonton sampai jam 5, Mbak. Di kafe-kafe, di mana-mana kalau kita lihat, itu kan ngobrol sampai jam 7. Tapi Piala Champion tuh diputusin kapan, Bang? Kalau pemilu kan diputusin awal 2022. Oh ya, betul. Dia nggak bisa mengkalkulasi sampai sejauh itu. Berdasarkan tahun-tahun yang lalu. Ya, sudah diprediksi pada tahun-tahun yang lalu. Kalau mau diprediksi dikaitkan ya bisa. Karena kan Champion ini kan tiap tahun. Betul. Nah, kan itu sudah pasti. Tanggal 14 itu sudah pasti 16 besar. Kalau Mei, Juni, Juli nggak ada masalah. Paslon yang paling didukung anak muda yang mana? Kenapa? Paslon yang pendukungnya anak muda paling banyak? Ya kalau kita lihat algoritma sekarang ini ya, itu kecenderungannya memang ke Prabowo Gibran. Berarti potensi putaran kedua makin gede dong kalau mereka fokus nonton TV. Nonton Champion. Iya, tapi kan itu lain lagi perhitungannya kan, lain lagi. Jadi kalau menurut saya bisa diatur satu putaran juga salah satunya nonton bola ini. Iya kan? Maksudnya habis nonton bola langsung ke TPS gitu? Habis nonton mabuk bola langsung ke dia TPS. dicoblos semua sama dia, golput yang banyak, bahaya. Iya kan? Lagi belum tidur, lihat-lihat salah lihat pula. Tadinya mau coblos Anies, kecoblos Prabowo. Ya kan? Kalau kata anak zaman now, oleh uga gitu, boleh juga Bang. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi itu ya, sebenarnya ini menarik, harus dihitung. Ya. Berarti, nah kalau PKS ini bisa menang di sini karena ya maaf aja lah, pendukung-pendukung PKS tuh banyak kurang suka bola juga, sukanya ngaji kan. Nah, ini kan yang repot nih partai-partai lain nih, ya kan? Partai-partai lain ini. Nah, Gelora bisa menang nih. Karena? Ya kan? Karena? Ya karena dia bisa mengarahkan supaya pemilih-pemilih dia ikut, nah, partai-partai lain nggak ikut, dia menang jadinya. Menang DPRD atau menang DPR? Itulah yang harus diperhitungkan. Ya tapi memang 14 Februari itu banyak yang harus diperhitungkan. Kalau saya kemarin habis ketemu dengan orang BMKG itu puncak curah hujan tinggi. Jadi pengalaman saya tuh karena saya pernah memantau Pilkada Tangerang Selatan. Jadi Pilkada Tangerang Selatan itu diputuskan oleh MK harus diulang. Diulangnya tuh Bang, ketika hujan lebat di Tangsel. Akhirnya apa? Setengah dari pemilih nggak datang. Andre Taulani yang berharap bisa dapat suara banyak di putaran kedua, ya akhirnya zong. Karena partisipasi jauh turun dan orang males ke TPS. Iya, hujan. Betul. Harusnya kan disiapkan truk ya. Ya Pak, bukan truk bis lah, jemput. Ya kan? Tapi kan TPS kita jaraknya cuma berapa? Kalau saya ke TPS Bang jalannya 5 menit. Masa pakai truk ke 5 menit? Ya pakai payung, biayain pakai payung. Karena masyarakat tuh jarang yang punya payung. Kan kalau nanti dikasih dicatat lagi sebagai kecurangan politik uang. Nggak usah pakai nama.
payung aja dikasih kan. Iya, Tapi kan si itunya bisa atur-aturnya, yang ngasih payung ini nanti adalah dari relawan ini kan gitu. Nggak usah diumumkan tapi saling tahu aja dari mulut ke mulut gitu loh. Iya. Di beberapa negara yang saya ikut pemantauan pemilu itu dimungkinkan. Iya. Jadi bagaimana ikut membantu pemilih datang ke TPS. Itu dibolehkan. Ya salah satunya payung ya kan gitu. Banyak lah yang bisa dilakukan. Kalau rumahnya jauh pakai bis kan. Tapi kan nggak bisa. Biasa lingkungan di situ ya. Kecuali di kota ya. Yeah. Kalau kota tuh memang harus naik motor, harus macam-macam lah. Kalau di desa kan lebih relatif payung lah modalnya. Jadi siapa yang mengeluarkan modal payung dia yang menang. Iya kan? Gitu Mbak. Jadi memang menarik pemilu kita ini ya. Yeah, karena semuanya masih manual. Ya, kenapa sih? Pernah nggak Perludem misalnya bicara soal bagaimana merubah sistem hitungan itu dari manual ke digital? Bisa, tapi pertama undang-undang pemilu kan kita sudah bahas sebelumnya di unpacking juga kan tidak berubah. Yeah. Yang aturan mainnya sendiri belum memfasilitasi untuk itu sekarang. Dan kita belum punya persiapan. Jadi kalau memang kita belajar dari 2024 nih, salah satu yang harus fokus dari anggota DPR setelah 2024 ini, ya benahi undang-undang politik. Gini kan Mbak, itu kan gak ada yang susah. Putusan MK aja gampang kok, masa rubah undang-undang ini nggak bisa ya kan? Iya betul. Tetapi kan teknologi tidak bisa seperti kita siapkan makan siang Bang. Oke, kalau dari sekarang kita misalnya diputuskan, kita sistem digital, kan 5 tahun cukup. Betul. Itu untuk ya, itu 2 tahun aja cukup. Betul. Masa kita kalah sama Filipina kan? Iya betul. Ya. Kita mulai dengan penghitungannya yang digital. Iya. So, itu bisa kan. Betul. Dan kenapa Filipina pakai electronic counting mesin? Karena memang manipulasi gila-gilaan di dalam pemilu mereka. Makanya mereka beralih ke electronic counting mesin atau ECM. Tetapi kemudian problemnya setelah mereka berlakukan ECM dan manipulasi itu bisa ditekan, yang meningkat gila-gilaan justru politik uangnya. Karena mengubah pendirian pemilih yang tadinya dia mengubah melalui petugas pemilu, akhirnya setelah menggunakan mesin yang diubah adalah pendirian pemilih melalui uang. Ya tapi kan begini, masalah money politik itu kan masih susah kita atasi. Bahkan Amerika juga money politik tuh di mana-mana terjadi ya. Tetapi paling tidak sistemnya ini udah lebih gampang dipantau. Betul. Dalam konteks itu setuju. Tinggal kita cegah satu kan. Sekarang kita banyak sekali kotak suara harus diamankan, pakai handphone lagi, hasil hitungan suara ya kan. Kecurigaan kepada kepada saksi-saksi banyak sekali. Nah, dengan sistem digital ini kan tinggal satu kan berarti masalah money politiknya kan. Nah, itu kan lebih enak Mbak. Betul. Ayolah kita perjuangkan lah itu. Iya setuju Bang. Masa udah tahun segini kita udah bicara milenial, Gen Z segala macam, tapi pemilu masih manual. Iya betul. Ya kan? Mobil kecil-kecil aja yang 500 cc udah mati. Ya. Iya. Gitu Mbak. Jadi udahlah. Kita lupakan itu manual-manual itu. Gitu. Iya. Siap ya Perludem ya, kita dorong ya untuk ini. Iya, jadi digitalisasi penghitungan dan rekapitulasi suara itu memang salah satu advokasi yang kami dukung sejak lama tuh Bang. Iya. Oke Mbak Titi, mungkin kita sudah jadi 2 putaran ya? 1 jam. Saya nggak saya nggak mau saya. Karena nggak konsisten kalau saya 2 putaran. Masalah kalah tuh soal lain. Kan saya udah bilang kalau saya kalah Mbak Titi umroh. Ya kan saya 1 dia 2. Kalau 2 putaran ya saya bayar umroh aja. Ini. Iya kan? Gitu aja. Jangan pakai mobil. Kalau pakai mobil kan repot ya. Itu kan ada nilai enggak dari segi syariahnya kan ini. Kalau ini kan apa? Umroh kan gitu. 2 kita dapat. Jadi deal ya. Kalau saya 2 putaran, Bang Zulfan 1 putaran. Ya. Oke. Tapi jangan, ini di pemirsa unpacking nih jadi saksi nih. Ini mau nggak kita potong nih, mau kita masukin ini. Oke, siap. Closing statementnya Mbak. Iya, 2024 memang kalau saya sering menyebutnya ini pemilu yang kritis ya, karena memang ada dinamika yang tidak hadir di dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi seperti orang Indonesia pada umumnya, fortunately, untungnya dia men-trigger kesadaran kewargaan yang makin baik. Saya mengalami banyak sekali misalnya pertanyaan dari mahasiswa, dari publik, bagaimana mengurus pindah memilih.
Kenapa mau mengurus pindah memilih? Karena saya tidak mau kehilangan hak pilih. Lalu gerakan-gerakan kewargaan, memantau pemilu, memetakan kecurangan pemilu, satu sisi berarti masyarakat kita semakin terinternalisasi komitmen berdemokrasi. Nah, oleh karena itu terlepas 1 putaran atau 2 putaran yang harus dipastikan prosesnya benar. Itu yang bagi saya sih, suara itu dihitung dengan benar, dan siapa yang ditetapkan sebagai pemenang juga adalah hasil dari proses yang benar. Ya, jadi kan Mbak Titi ini lebih maju dari Saiful Muzani dan dibandingkan juga dengan EF. Artinya kan begini, mau 1 putaran, mau 2 putaran, yang penting perhitungannya benar kan, pemilunya benar kan. Itu kalau mereka kan nggak semuanya salah, harus pemakzulan kan gitu, bedanya di situ. Baik Mbak Titi, kita ini 1 jam tanpa terasa ngobrol-ngobrol ya, mudah-mudahan bermanfaat semua bagi bangsa dan negara kita. Insya Allah kita bisa jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.